Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Penggani. Saya dari kampus STB Tabula, Prodi Pendidikan Matematika. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membawa materi mengenai profesi keguruan. Yang pertama adalah kompetensi keguruan, di mana guru dituntut memiliki kompetensi yang mampu dalam bidang masing-masing, terutama dalam proses pembelajaran. Tidak hanya mampu menguasai sebagian kompetensi semata, akan tetapi menguasai keseluruhan kompetensi yang sudah ditetapkan sejalan berdasarkan rumusan pendidikan guru berdasarkan kompetensi atau PGBK. Berikut ada 4 dasar kompetensi berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kedua, kompetensi kepribadian. Ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Berikut peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Saiful Bahri Jamara, mengatakan bahwa sehubungan dengan peranan guru sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing, senantiasa akan menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa maupun dengan staf lainnya. Dengan sebagai kegiatan interaksi belajar mengajar dapat dipandang guru sebagai sentral dalam peranannya, sebab baik disadari atau tidak, bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk mengarah proses belajar mengajar dan interaksi dengan siswanya. Peranan guru yang pertama adalah korektor, di mana guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua, inspirator, di mana guru sebagai inspirator harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Ketiga, informatori. Sebagai informatori, guru harus bisa memberi informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, organisator. Sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Kelima, motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergerak dan aktif belajar dalam upaya memberikan motivasi. Guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakang anak didik malas belajar dan menurun prestasinya. Keenam, inisiator. Dalam peranan sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam berbagai pendidikan dan pengajaran. Ketujuh, fasilitator, di mana guru hendaknya dapat menyajikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Kedelapan, pembimbing, di mana guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peranan yang telah disebut di atas adalah sebagai pembimbing. Peranan yang harus lebih dipentingkan karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa, susila yang cakap. Tanpa pembimbing, anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Kesembilan, pengelola kelas. Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat himpunan semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Yang berikut, menjadi guru yang menyenangkan. Pertama, memiliki sifat-sifat pendidik yang mampu membangun watak serta mendidik anak menjadi lebih baik. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik tidak mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran.
di mana guru merupakan figur masyarakat yang sikap dan perilaku baik menyenangkan ataupun tidak, akan tetapi menjadi sesuatu yang dicontoh oleh peserta didik. Dalam setiap proses pembelajaran, ada dua pihak yang terlibat, yakni orang yang mengajar dan orang yang akan diajar. Orang yang mengajar disebut guru, sedangkan pihak yang diajar disebut peserta didik. Jika salah satu di antara keduanya tidak ada, maka proses pembelajaran tidak akan bisa berjalan. Berikut, guru dan kemajuan sebuah bangsa. Pentingnya pendidikan sehingga pemerintah bahkan membuat peraturan wajib belajar bagi anak 9 bahkan sampai 12 tahun. Peraturan ini kemudian yang sedang berlaku sampai saat ini, mengingat pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam memajukan bangsa. Yang berlaku sampai saat ini mengingat pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam memajukan bangsa itu sendiri. Sehingga kesimpulan akhirnya bahwa wajib bagi setiap anak untuk menyelesaikan jenjang pendidikan rata-rata tingkat SMA, MA, atau SMK. Bahkan, jika mampu untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana atau strata 1, strata yang tidak diwajibkan oleh pemerintah mengingat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan studi. Misalnya, dari faktor ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Untuk memajukan sebuah bangsa dari segi pendidikan tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pendidikan yang dilaksanakan di pelosok-pelosok desa yang jauh dari segala keterbatasan. Jika dibandingkan dengan pendidikan yang terlaksana di kota besar, kemudian pendidikan di kota-kota besar lebih maju dibandingkan dengan pendidikan di pelosok-pelosok desa. Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti banyaknya guru profesional yang mengenani secara efektif dan efisien proses pembelajaran yang didukung oleh lengkapnya fasilitas pendidikan yang memadai. Pendidikan pun bisa berlaku untuk semua atau education for all, mulai dari yang kaya ataupun miskin. Tidak memandang usia, baik itu usia muda ataupun pemerataan, ataupun usia tua. Semua berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah melakukan pemerataan dengan diberikan hak yang sama bagi mereka yang menempuh serta bergelut dalam pendidikan. Pendidikan merupakan kepedulian tanggung jawab seluruh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Pembahasan konsep dan teori pendidikan selalu relevan dan memiliki ruang yang signifikan untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua orang dengan 3 alasan mendasar. Yang pertama, pendidikan melibatkan sosok manusia yang senantiasa dinamis. Yang kedua, inovasi pendidikan akibat perkembangan sains dan teknologi. Dan yang ketiga, tuntutan globalisasi yang melebur sekat agama, ras, budaya, bahkan falsafah bangsa. Berdasarkan kajian teoritik serta ayat di atas, maka pendidikan sepanjang hayat atau biasa lifelong education merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban setiap individu. Yang kedua, hak untuk semua orang tanpa adanya perbedaan. Yang ketiga, tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang sesuai, tepat, serta berdasarkan persamaan dan keadilan. Yang ketiga, pembentukan serta pengembangan manusia yang berkualitas. Keempat, keterlibatan masyarakat. Kelima, keterlibatan masyarakat. Keenam,
pembukaan akses berupa jalur dan jenjang pendidikan dasar, menengah bahkan pendidikan tinggi. 7. Membuka peluang dalam memperoleh kesempatan menempuh pendidikan. 8. Memiliki orientasi pada pemikiran serta pemahaman dalam membentuk masyarakat global. Indonesia sedang menghadapi dua tantangan besar dalam mengembang pendidikan, yaitu desentralisasi atau otonomi daerah dan era globalisasi total yang akan terjadi pada tahun 2020-an. Otonomi dan globalisasi pendidikan terjadi bukan karena kebetulan, namun sudah melalui proses panjang dalam menentukan arah pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Tantangan tersebut berdampak signifikan terhadap perubahan sistem, kebijakan, dan tujuan nasional pendidikan. Di antara dampak yang mendasar dari perubahan tersebut, yang pertama, sudah terjadi pergeseran paradigma pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Kedua, secara operasional dalam industri pendidikan. Dan yang ketiga, mengakibatkan kesenjangan antara tuntutan dan harapan. Tantangan ini, bila tidak dikelola dengan baik, akan dibutuhkan persiapan keilmuan, serta profesionalitas masyarakat dalam mengembangkan pendidikan, baik di jalur formal, informal, maupun non-formal. Jadi, baik, sekian dan terima kasih. Thank you.